Okay, hi everybody, how are you? Today in this chance, met again with me. My channel is Rifin Arifin. Special for this time, I'm going to continue my English basic grammar because English is really essential and vital to develop your grammar. Grammar is really neat when you get and facing the test or yes examination in your class or in your college, but today I'm going to making clear that grammar from the basic. Baik, kali ini berjumpa kembali dengan saya Rifin Arifin, nama channel. Kemarin saya telah menjelaskan beberapa teknik dan juga dasar paling utama untuk menguasai bahasa Inggris. Dan tolong jangan khawatir, saya akan pelan-pelan untuk menjelaskan dari yang dasar hingga nanti pertengahan dan pengembangan. Baik, kalau kemarin tentang yesterday I was giving you some basic grammar, namely is the each part of speech. This is, but now my point first is noun. Kalau kemarin tuh kita telah membahas dan berbicara tentang masalah 8 pokok unsur pembicaraan dalam bahasa Inggris. Sekarang kita akan fokus kepada bagian yang pertama. Setidaknya sedikit akan lebih dijelaskan lebih perinci dan detail. Pertama bagiannya yaitu adalah tentang noun. Apa sih noun itu? Noun itu adalah kata benda ataupun kata yang dibendakan. Ada kata sifat yang dibendakan, ada juga kata kerja yang dibendakan, itu sudah menjadi noun. Kenapa kok noun? Karena kita harus kenal dan tahu noun itu adalah kata yang sering kita jumpai, kita hadapi setiap hari. Without you know and understand within the noun, you also get many difficult in your facing and practicing. Ketika kamu ini sudah tidak ngerti tentang noun, status dan kedudukannya, maka noun itu nanti akan pengaruh terhadap kata kerja. Oh iya, noun ini kemarin saya singgung dan juga dikolaborasikan dengan bahasa Arab bahwa noun itu sama dengan kata kalimat isim. Kalimat isim, di mana kalimat isim adalah itu kata benda, sama dengan noun. Dan noun itu memiliki banyak macam-macam. Dilihat dari wujudnya itu noun ada dua macam. Ada konkret, ada abstrak. Konkret itu adalah kata benda yang nyata dan nampak, bisa dijangkau dengan 5 panca indera. Itu kata benda yang konkret. Contohnya seperti misalnya ada book, ada juga seperti a cap, ataupun seperti motorcycle dan lain-lain. Itu kata benda karena itu semuanya bisa dipegang, bisa dirasakan, dan juga bisa dijangkau dengan 5 panca indera. Kemudian kalau dibuat kalimat itu, I bring my book to my school. Saya membawa buku saya ke sekolah. Jadi buku saya itu, ingat kata benda tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata sandang yang mengikuti. Entah itu bentuknya ya kata sifat ataupun pronoun gitu, ataupun juga yang disebut dengan the, an, itu kata sandang itu juga bisa dijadikan kata sandang. Kemudian juga ada yang disebut dengan kata benda yang kedua itu, kalau ini tolong ini dilihat dari wujudnya ada dua, ada konkret, ada abstrak. Yang konkret nampak, nyata, bisa dijangkau dengan 5 panca indera. Yang abstrak itu kebalikannya, yaitu tidak bisa dijangkau dengan 5 panca indera. Seperti apa contohnya? Seperti life. I feel my life is not
happy misalnya. Jadi life itu adalah kehidupan. Maka kehidupan itu ya tidak bisa dijangkau dengan 5 panca indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa dicium. Nah, itu. Ada juga contohnya seperti friendship, persahabatan misalnya. Our friendship is very good. Our friendship is excellent misalnya. Jadi persahabatan kita itu sangat istimewa, sangat mahal gitu, dan sangat bagus lah, anggun. Tuh, jadi itu kata benda. Kemudian juga ada kata benda yang dilihat dari jenisnya. Dilihat dari jenisnya itu kata benda ada dua juga. Ada yang disebut dengan countable noun, ada juga yang kedua disebut dengan uncountable noun. Countable noun, noun kata benda, countable dapat dihitung. Jadi countable noun itu adalah kata benda yang dapat dihitung. Contohnya seperti cap misalnya, peci, kopiah, itu juga bisa dihitung. I hang my cap misalnya. Jadi jumlahnya itu bisa dihitung 1. Kalau tidak menyebutkan 1, tidak menyebutkan jumlah 2, 3, 4, itu otomatis sudah 1, jumlahnya 1. Yang kedua juga bentuk dilihat dari jenisnya juga itu ada uncountable noun. Uncountable noun itu kebalikan daripada countable noun. Uncountable tidak dapat dihitung, noun kata benda. Jadi istilahnya kata benda yang tidak dapat dihitung. Apa contohnya itu? Contohnya banyak seperti water, air, ink, juga seperti oil dan seterusnya. Ada juga contoh seperti misalnya butter, mentega. Semua itu masuk kepada kategori uncountable noun karena tidak bisa dihitung. Bisa dihitung dengan syarat harus menggunakan takaran ataupun menggunakan ya alat-alat seperti pakai meter ataupun kilogram gitu. Artinya tidak bisa dihitung satu-satu. Itu bedanya. Kemudian kata benda tetap masih di pengembangan noun. Ini saya hanya penjelasan ya, tidak terlalu detail tinggi dan banyak. Saya mengambil pertengahan saja, dimana ini juga sering dipakai dan dibutuhkan ketika kita mengikuti tes, baik tes TOEFL, understanding, ataupun di kampus, seleksi, kelulusan dan lainnya. Nah, ini sudah standarnya. Kalau nanti dikembangkan lagi sebetulnya pecinta grammar itu juga masih banyak yang harus kita ketahui. Namun yang saya sampaikan ini sudah standar, artinya sudah bisa mewakili dan juga paham gitu. Poin berikutnya yaitu tentang kata benda masih, tapi kata benda dilihat dari aspek jumlah. Apa maksudnya? Kata benda itu menurut jumlahnya ada 2. Ada kata benda singular, ada juga kata benda plural. Apa bedanya antara singular dan plural? Singular itu adalah kata benda tunggal ataupun kata benda yang tidak melebihi 1 ataupun kurang dari 1, setengah misalnya. Itu masuk kepada singular. Batas minimalnya itu 1. Maka singular ini adalah kata benda tunggal yang bermakna ya 1, singular, tunggal 1. Dan ini penting sekali kita harus mengetahui. Kenapa? Karena jumlah kata benda itu akan mempengaruhi terhadap kepada auxiliary verb ataupun kata kerja. Kalau kata bendanya singular 1, tunggal bentuknya, maka auxiliary verbnya, to be-nya ataupun ya kata kerjanya itu juga harus 1. Contohnya seperti misalnya the pen is on the table.
Bolpen itu berada di atas meja. Kenapa kok menggunakan is? Karena kata bendanya tadi itu satu, the pen. Tidak menyebutkan 4 pens, tidak, tapi the pen. The itu kata sandang. Tidak menyebutkan jumlah, otomatis sudah bermakna singular, satu. Oke, paham? Berikutnya yaitu kata benda dilihat masih dalam jumlah, ada plural. Plural itu adalah kata benda yang berjumlah banyak, kebalikan dari singular. Biasanya umumnya kalau ada kata benda tunggal ingin dijamakkan, ingin dibuat menjadi jamak dan banyak jumlahnya, bermakna banyak, itu aturannya pada umumnya menggunakan penambahan s ataupun is di akhir kata. Contohnya seperti misalnya door, pintu. Ini tunggal. Kalau mau dijadikan jamak tambah s, doors gitu. Cara penambahan s dan is itu ada beberapa cara, tapi kenali dasarnya saja. Kalau Anda sudah bisa membedakan antara plural dan singular, maka itu gampang. Ingat rumus pada umumnya, kalau singular ingin dijamakkan, ingin dibuat menjadi plural, itu kata bendanya tambah s. Nah, seperti itu.